Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sarwandari dari Fakultas Agama Islam Prodi Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 7 materi presentasi yang telah dibahas dalam mata kuliah Ulumul Quran sebelumnya. Hello and welcome to my presentation. 7 materi yang telah dibahas dalam mata kuliah Ulumul Quran sekaligus akan saya ulas kembali dalam presentasi saya hari ini. Yang pertama itu ada kategorisasi surat dalam Al-Quran, yang kedua ada permisalan dalam Al-Quran, yang ketiga ada klasifikasi dalam Al-Quran, yang keempat ada ijaz Al-Quran, dan yang kelima itu ada disiplin ilmu dalam Al-Quran, yang keenam ada kitab akhlak hamalatil Quran, dan yang terakhir ada hukum terjemah Al-Quran. Pembahasan pertama yaitu kategorisasi surat dalam Al-Quran. 3 macam kategori. Yang pertama itu ada kategori al-mufassalat, surat Al-Hujurat hingga surat An-Nas. Yang kedua ada kategori surat-surat panjang, dan yang terakhir ada kategori hawamim yang artinya pendahuluan, yaitu rangkaian surat yang didahului pembukaannya dengan hamim. Kategorisasi surat yang masuk ke dalam hawamim yaitu surat yang diawali dengan pembukaan hamim, contohnya surat Ghafir, surat Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan Al-Ahqaf. 5 keutamaan membaca surat-surat hawamim. Yang pertama itu surat tersebut akan menjadi sebuah benteng dan menyelamatkan kita dari 7 pintu neraka. Yang kedua sebagai taman-taman surga. Dan yang ketiga sebagai syafaat agar kita selamat dari api neraka. Dan yang keempat ada selamat dari siksa kubur. Dan yang terakhir mendapat syafaat kita dimasukkannya ke dalam surga. Pembahasan yang kedua yaitu pemisalan dalam Al-Quran. Pemisalan dalam Al-Quran memberikan pengaruh efek terhadap manusia dan di dalamnya memberikan nasihat atau peringatan. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi yang disebutkan dalam 4 perkara. Yang pertama yaitu amalkanlah yang halal dan jauhilah yang haram. Yang kedua, ikutilah ayat-ayat yang atau muhkam. Dan yang ketiga, mengimani kepada ayat-ayat mutasyabihat. Dan yang terakhir, keempat, mengambil pelajaran dari amsal dalam Al-Quran. Pembahasan selanjutnya itu pembahasan yang ketiga, klasifikasi dalam Al-Quran. Dalam klasifikasi dalam Al-Quran ini punya tujuan dan fungsi tafsir. Yang pertama yaitu untuk memperjelas isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua menyingkap hukum dan hikam yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu menerangi jalan menuju cahaya dari kegelapan. 4 klasifikasi dalam Al-Quran. Yang pertama, tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, membaca Al-Quran dan menafsirkannya dengan logika tanpa membaca bahasa Arabnya. Yang ketiga, tafsir dapat dipahami secara langsung oleh semua orang. Dan yang keempat, yaitu tafsir berdasarkan dari ijtihad oleh para ulama. Dan yang terakhir, tafsir yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Pembahasan selanjutnya yaitu ijaz Al-Quran. Ijazul Al-Quran yaitu kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran. Pembahasan ini mengenai keajaiban yang ada dan tertera dalam Al-Quran. Yang pertama ada ijaz lughawi yaitu mukjizat dalam bentuk bahasa Arab yang merupakan bahasa yang paling tertinggi, ajaib dan kaya dalam bahasa pada Al-Quran. Yang kedua itu ada ijaz akhbar atau khobar yaitu berita, mukjizat dalam bentuk khobar yang dibawakan Al-Quran dan mengandung ijaz atau keajaiban yang membahas tentang kejadian di masa lampau, kabar suatu kisah yang terjadi di zaman Nabi, dan kabar sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada ijaz al-ilmi yaitu mukjizat dalam bentuk ilmu, yaitu sebuah keajaiban ilmu pengetahuan, contohnya yaitu sains dan teknologi yang ada dan dijelaskan dan tertera dalam Al-Quran. Dan yang terakhir itu ada ijaz tasyri, keajaiban syariat atau kemukjizatan syariat Islam yang membahas tentang syariat dengan jelas dan mengatur jelas kehidupan manusia. Pembahasan selanjutnya yang kelima yaitu disiplin ilmu dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang ada di dunia dan di akhirat ini sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijelaskan melalui Al-Quran yang tertera dalam surat Al-An'am dan An-Nahl yang dinukil oleh Imam As-Suyuti sebagai dalil bahwa semua bidang ilmu ini telah tercantum dan tertera dalam Al-Quran. Pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran sebagai solusi dari segala fitnah yang terjadi di dunia. Ilmu Al-Quran juga solusi dari peristiwa zaman-zaman terdahulu, dan ilmu Al-Quran menjadi pondasi sebuah ilmu yang ada di dunia.
Dalam Al-Quran pun terdapat kabar atau kabar umat-umat terdahulu. Dan Al-Quran mencakup semua ilmu dari zaman Nabi Adam. Dan semua ilmu pun sudah tercakup di dalam Al-Quran. Untuk pembahasan yang keenam yaitu Kitab Akhlaq Hammalatil Quran. Kitab Akhlaqul Hammalatil Quran yang ditulis oleh Imam Abi Bakar Muhammad bin Husain al-Ajurri al-Baghdadi. Isi dari kitab Akhlaq Hammalatil Quran yaitu yang pertama tentang ada orang-orang yang menghafal Quran, yang kedua berisi hadis-hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW, yang ketiga itu tentang masalah keutamaan ahli Al-Quran, dan yang terakhir keharusan ahli Quran dalam masalah akhlak dan adab. Sampai kita pada pembahasan yang terakhir yaitu hukum terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran mentranslate atau memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya. Makna dari terjemah Al-Quran ini yaitu terjemah memiliki makna tafsir atau mentafsirkan suatu lafaz kepada suatu makna. Yang kedua, Al-Quran dan hadis salah satu sarana yang digunakan dengan penerjemahan. 5 tujuan terjemah. Yang pertama, untuk mempermudah dalam memahami Al-Quran, sarana untuk dakwah Nabi. Yang kedua, sosialisasi dakwah dan taklim. Yang ketiga, yaitu untuk mendekatkan manusia supaya mereka paham terhadap bahasa Al-Quran. Dan yang keempat, yaitu mendekatkan umat supaya mengenal bahasa Arab, karena Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab. Okay, thank you for listening my presentation. Kurang lebihnya mohon maaf pada presentasi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.